Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Jami'atuz Zahidin. Yang mulia bapak-bapak serta ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis Nabi bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Seabdal zikir la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Seabdal doa adalah alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaah al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sambung pengajian kita di 2 pekan yang lalu dan di kuliah subuh di yang lalu berkaitan dengan berbisnis dengan Allah. Surat As-Saff, surat 61 ayat 10, 11, 12, 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah engkau kutunjukkan satu bisnis, satu amalan yang membuatmu terbebas dari adab yang sangat pedih? Bagaimana caranya? Ayat berikutnya. Syarat pertama, modal utama, tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah. Karena amalan pun begitu banyak, tak bermakna dan tidak berguna tanpa adanya iman. Al-Furqan surat 25 ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kelak akan kami datangkan semua amal ibadah mereka, faja'alnahu haba'am mansura. Kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbangan. Begitulah amal tanpa adanya iman. Pertanyaannya kemudian adalah, apa tanda orang beriman itu? Itu yang mau kita lanjutkan. Surat Al-Mu'minun, surat 23, nomor ayat 1-9. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa yang membuat orang beriman beruntung? Apa ciri-cirinya? Alladzinahum fi salatihim khoshi'un. Karena mereka khusyuk di dalam sholatnya. Berarti kalau kita buat perbandingan, semakin tinggi keimanan seseorang, maka sholatnya akan semakin khusyuk. Tapi semakin rendah kualitas iman seseorang, maka dia akan melalaikan sholat. Bukan hanya tidak khusyuk, tapi dia akan meninggalkan. Jadi orang yang khusyuk dalam sholatnya, itu menentukan kualitas iman seseorang. Ayat berikutnya, walladzinahum 'anil lagwi mu'ridun, adalah menjauhi ucapan dan perbuatan sia-sia. Kalau kita buat yang tadi berkaitan dengan iman, semakin tinggi iman seseorang, maka akan semakin baiklah ucapan yang keluar dari mulutnya. Dan hadis Nabi mengatakan itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan, berucaplah yang baik-baik. Kalau tak sanggup berucap baik, auliyasmut, diam itu jauh lebih baik daripada menyakiti hati dan perasaan orang lain. Jadi maknanya antara iman dengan ucapan ada hubungannya. Begitu pula dengan perbuatan. Semakin yakin kita dengan akhirat, kita akan semakin baik tinggal di dunia. Seulang, semakin yakin kita dengan adanya pertanggungjawaban di akhirat, maka hidup kita waktu tinggal di dunia, kita akan semakin elok, karena kita yakin di setiap apapun yang kita lakukan, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ciri orang beriman kedua, dan itu modal utama kita dalam berbisnis dengan Allah, adalah menjaga ucapan dan perbuatan. Yang ketiga,
walladzina hum lizzakati fa'ilun, adalah orang-orang yang mau membayar zakat. Kalau tidak beriman, dia akan ngomong, ini duit saya dapat karena saya kerja karena saya pintar karena saya sekolah, saya bisa mendapatkan itu karena saya mau bekerja. Itu kalau tak beriman. Tapi kalau beriman, dia meyakini dalam hartaku ada hak orang lain. Dan itulah yang ada di Al-Quran, Az-Zariyat, surat 51 ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak orang lain. Baik orang tersebut meminta maupun dia tidak meminta. Ini yang 3 ciri ini kemarin udah kita bahas waktu di kuliah subuh. Sekarang masuk nomor 4. Walladzina hum li furujihim hafizun, adalah orang-orang yang mau menjaga kehormatan. Itu bahasa sastranya, biar lebih enak kita dengar. Menjaga kehormatan. Kalau aslinya adalah orang-orang yang sanggup menjaga kemaluan. Apa hubungannya Pak Ustadz antara iman dengan menjaga kehormatan? Semakin yakin kepada Allah, semakin yakin dengan pengawasan Allah, pengawasan malaikat, maka orang akan takut melakukan dosa, walaupun tak ada manusia yang menyaksikan. Dan salah satu orang yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat, itu orang yang sanggup menjaga kehormatan dikala ada orang yang menggoda dia. Saya bacakan hadisnya. Sab'atun, ada 7 golongan, yuzilluhumullahu fi zilli, akan mendapatkan perlindungan di hadapan Allah, yauma la zilla illa zillu, saat itu tak ada orang yang mendapatkan perlindungan, pertolongan, naungan kecuali pertolongan Allah. Siapa mereka? Nomor 1, al-imamul adil, adalah pemimpin yang adil. Dan setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in, setiap engkau adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap engkau akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Bapak-bapak, pemimpin atau tidak? Pemimpin. Untuk keluarga, kelak akan ditanya bagaimana kita dalam memimpin keluarga. Jadi jamaah yang saya muliakan, bahkan saya belum punya istri Pak Ustadz, belum punya anak. Kita pemimpin terhadap diri sendiri, akan ditanya tentang apa yang kita pimpin. Yang kedua, wasab nasa'afi ibadatillah, mendapatkan perlindungan itu adalah anak muda yang rajin ibadah. Kenapa anak muda? Karena berkaitan dengan kemauan dan kemampuan. Kalau ada orang udah tua, rajin ke masjid, umur 68 tahun, itu biasa atau luar biasa? Biasalah. Masa umur 68 tahun masih pergi ke karaoke? Apa lagu yang cocok kalau bukan bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tapi kalau umurnya masih 18 tahun, masih 23 tahun, 26 tahun, keinginan membara, kemauan ada, kemampuan bisa, tapi dia bisa mengendalikan diri untuk ibadah kepada Allah. Anak muda yang model begini, yang mendapatkan perlindungan di hadapan Allah. Wasab nasa'afi ibadatillah. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan itu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid, mencintai masjid. Maksudnya, jamaah yang mulia, ketika kita mencintai masjid, ketika kita memakmurkan masjid, ketika hati kita bergantung dengan masjid, maknanya tak bisa lepas dari sana. Akan ada kerinduan ketika kita tidak ke sana. Maknanya jamaah yang mulia, hadis ini mengajarkan kita tentang berkaitan dengan memakmurkan masjid. Bapak, Ibu, jamaah yang saya muliakan, ini yang ketiga. Hatinya yang tergantung dengan masjid. Yang keempat, rajulani tahabbani fillah ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Siapa yang mendapatkan perlindungan itu? 2 orang yang bersahabat karena Allah. Ini yang paling sulit kita dapatkan. Bersahabat karena Allah, berteman karena Allah. Berteman karena bisnis. Banyak nggak? Banyak. Berteman karena jabatan? Banyak juga. Berteman karena kepentingan? Banyak di mana-mana. Tapi yang sulit kita dapatkan itu adalah berkawan karena Allah. Ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita untuk kebaikan, mau menasihati kita untuk kebaikan, itu kawan karena Allah. Bukan yang selalu bertepuk tangan walaupun salah yang kita lakukan. Itu kawan yang tidak baik. Ada kadang-kadang orang walau salah tetap dibela, walau tidak baik tetap dibilang hebat, mantap, luar biasa.
Itu kawan model begitu, hati-hati. Kenapa? Kita loncat ke sungai pun dibilangnya mantap, tahu-tahu tenggelam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang mulia, ini yang keempat. Yang kelima, berkaitan dengan tanda orang beriman. Tadi menjaga kehormatan. Rajulun, seseorang. Da'athum ra'atun zata mansubin wa jamalin, faqala inni akhafullah rabbal alamin. Ketika diajak orang berbuat maksiat, yang melihat tak ada. Maksudnya manusia. Yang menyaksikan tidak ada. Dia sanggup dan mampu melakukannya, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Orang yang model begini menjaga kehormatan, itu bagian dari orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan perlindungan di hadapan Allah. Yang keenam, rajulun yatasaddaqu biyamini fa'ahfaha. Orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak menggembar-gemborkan kemana-mana. Hatta la ya'lamu simalu ma yunfiqu yamini. Tangan kiri tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Maknanya ikhlas karena Allah. Jamaah yang mulia, ada orang bilang, Ustadz, jadi kalau nama kita ditulis tidak ikhlas? Ikhlas. Niat itu adanya di hati. Jadi mau dinampakkan, disembunyikan, niat adanya di hati. Yang tadi itu maknanya pamer, agar orang tahu. Contoh, Bapak Samsul, dia telah menyedekahkan 2 juta. Komentar dia, alah tak boleh itu, ria. Ibu Lydia bersedekah 20 sak semen. Tak boleh, ria. Hamba Allah bersedekah 20.000. Itu baru bagus. Itu aku loh. Contoh. Jadi jamaah yang mulia, yang ketujuh, rajulun zakarullahu khalian fafadat ainahu. Siapa mendapatkan perlindungan itu? Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian, tak terasa air matanya menetes. Air mata bisa dipesan atau tidak? Bisa. Orang di TV, kita tengok di film, ada yang nangis nggak? Itu asli atau dipesan? Dipesan. Jadi intinya, tangisan itu bisa dipesan. Maksudnya, kalau saya menangis, membaca doa, nangis-nangis di depan bapak ibu, bisa nggak itu acting dibuat-buat? Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Nangis-nangis. Bisa dibuat-buat nggak? Bisa. Tapi yang disebut di hadis ini bukan begitu. Berzikir dalam kesendirian. Orang tak ada yang melihat. Terbayang dosa masa lalu. Tak terasa air mata menetes karena penyesalan. Orang yang model begitulah yang mendapatkan perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di depan jamaah berdoa menangis-menangis, biasa. Jadi jamaah yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu saya pernah diingatkan orang, kalau kau baca doa, jangan nangis-nangis. Kenapa begitu? Kehusukan orang hilang, kata dia. Kenapa? Bacaan tak jelas, tangisannya doang yang jelas. Jadi bapak, ibu, jamaah yang saya muliakan, kembali ke laptop. Siapa orang beriman itu? Khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, menjaga ucapan dan perbuatan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan mau membayar zakat. Yang keempat, menjaga kehormatan. Ini berapa tandanya ini? 7. Untuk pertemuan ini, 4 dulu. Nomor 5, nomor 6, nomor 7, kita sambung bulan depan. Insya Allah. Ibu udah capek belum? Ibu yang belum, saya udah capek. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.